Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memaparkan hasil diskusi 2 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, Program Pascasarjana MPDR 5302. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disebutkan pada sesi 2. Mengenai materi yang pertama yaitu 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. Untuk yang pertama yaitu Revolusi Industri 4.0 sebagai ancaman karakter. Penulis menegaskan bahwa kemudahan dan keinstanan teknologi di era 4.0 menimbulkan dampak negatif, yaitu berupa pelunturan kearifan lokal, sikap toleransi, dan tenggang rasa. Hal ini dapat memicu konflik dan diskriminasi. Oleh karena itu, pendidikan multikultural harus dilakukan sejak dini, sehingga dapat menanamkan nilai dan karakter kepada pelajar yang meliputi pengetahuan, kesadaran, serta tindakan dalam melaksanakan nilai-nilai terhadap Tuhan, diri sendiri, bangsa, dan juga negara. Hal yang kedua yaitu multikulturalisme sebagai identitas nasional. Indonesia yang memiliki keragaman budaya, etnis, agama, adat, istiadat, dan lain-lain menjadi sebuah identitas nasional yang harus dijunjung tinggi, sehingga disebut juga dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa adanya pendidikan multikultural, keragaman bangsa menjadi sebuah bumerang yang dapat memicu diskriminasi, radikalisme, dan perpecahan di masyarakat. Hal yang ketiga yaitu perluasan sasaran pendidikan multikultural. Tujuan utama dari pendidikan multikultural yaitu meniadakan segala bentuk diskriminasi dan juga memaksimalkan prestasi akademik. Dalam konteks modern saat ini yaitu sasaran subjeknya telah meluas, tidak hanya ras atau etnis dan gender, namun juga termasuk ke dalam kelompok minoritas kebahasaan, kelompok berpendapatan rendah, dan juga penyandang disabilitas. Yang keempat, tentang integrasi kurikulum dan kearifan lokal. Implementasi pendidikan multikultural harus diposisikan sebagai falsafah pendidikan dan bukan hanya sekedar mata pelajaran yang terpisah. Implementasi ini harus diintegrasikan ke dalam kurikulum, yaitu khususnya pada desain yang berbasis kearifan lokal untuk memperkuat bagaimana identitas nasional. Dan yang terakhir, penanaman nilai-nilai karakter. Pendekatan multikultural haruslah dibarengi dengan penanaman nilai kehidupan sehari-hari yang mencerminkan karakter bangsa itu, yaitu mengenai religius, toleransi, disiplin, semangat kebangsaan, peduli sosial, dan juga bertanggung jawab. Pengalaman yang saya jalani baik di sekolah saya sendiri dan juga sekolah-sekolah yang ada di daerah saya mengenai program pendidikan multikultural dan juga langkah-langkah konkret yang diambil untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Daerah saya yaitu Sangatta Utara, tepatnya di Kutai Timur, telah menjalani kegiatan dan program pendidikan multikultural, seperti muatan lokal bahasa Melayu Kutai yang dilaksanakan di kelas 1 sampai kelas 6. Buku yang digunakan yaitu buku Melayu Kutai serta Kamus Pelajar Bahasa Kutai yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur menjadi sebuah referensi guru untuk mengajarkan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Nah, pengenalan bahasa Melayu Kutai ini juga terintegrasi dalam pelajaran pramuka. Selain itu, praktik bahasa Melayu Kutai dilaksanakan juga dengan pembiasaan doa sebelum mulainya pembelajaran, sebagai contoh di salah satu sekolah di SD Negeri 009 Sangatta Utara. Pemutaran lagu bahasa Melayu Kutai juga dilaksanakan di pagi hari, serta adanya pesta karya yang bertema kearifan lokal Kutai juga dilaksanakan seperti tarsul, lagu tingkilan, serta tarian yang dipertunjukkan oleh para siswa pada acara tersebut. Kemudian ada juga salah satu siswa SMP Negeri 1 Sangatta Utara yang aktif mengikuti kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupaten. Dan juga ada siswa yang mewakili lomba pidato bahasa Melayu Kutai di tingkat provinsi. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersifat multikultural dan juga mendukung bagaimana perkembangan semua siswa, maka diperlukan langkah-langkah yang berfokus pada 5 dimensi. Untuk yang pertama yaitu integrasi konten.
mengenai konten lokal namun konsep universal, memasukkan studi kasus dan juga contoh dari minoritas ke dalam soal ujian dan materi ajar agar siswa mampu menyadari bagaimana identitas yang direpresentasikan dalam pelajaran serta memudahkan pemahaman terkait budaya sendiri dan juga budaya orang lain. Yang kedua, mengurangi prasangka, membentuk kelompok belajar yang heterogen secara agama, etnis, dan juga kemampuan agar terjadi interaksi yang positif sehingga mengurangi adanya stereotip. Yang ketiga, kesetaraan pedagogi. Dalam diferensiasi pembelajaran yang sensitif budaya, maka guru haruslah menggunakan berbagai macam metode mengajar, serta menghindari bias dalam penilaian. Tidak melihat dari latar belakang sosial ataupun budaya, semua siswa berhak mendapatkan pengetahuan yang setara. Langkah yang keempat yang dapat dilakukan yaitu budaya sekolah yang memberdayakan. Sekolah wajib memiliki SOP yang sangat jelas tentang tindakan diskriminasi, SARA, dan bullying dengan adanya konsekuensi yang diterima, sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan saling menghargai. Yang kelima, fokusnya yaitu latihan berpikir kritis berbasis isu sosial, sehingga siswa mampu mengetahui bagaimana asal-muasal isu sosial yang relevan dengan keragaman. Berdasarkan materi pengayaan 2.3 dengan judul New Boy yang dapat saya ambil dari cerita tersebut, yang pertama yaitu prasangka melebihi toleransi. Sejak awal, Joseph langsung diasingkan dan menjadi sasaran bullying oleh Christian dan Seth. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi saja tidak cukup, namun adanya sebuah penerimaan yang saling dibutuhkan pada situasi tersebut, karena siswa yang berbeda otomatis menjadi target jika budaya sekolah tidak inklusif. Yang kedua, kekuatan batin korban. Meskipun Joseph diam dan tampak pasif saat dihina, video menunjukkan sudut pandang atau imajinasi Joseph saat menjadi pahlawan super yang diidolakan. Ini memberikan pelajaran bahwa setiap anak, terlepas dari perlakuan diskriminatif yang diterima, juga memiliki identitas, harga diri, dan impian yang tidak boleh dianggap remeh. Ketiga, inefektivitas intervensi guru. Guru dalam video sudah berupaya mendisiplinkan siswa, namun intervensinya tidak mengatasi akar masalah, yaitu diskriminasi dan prasangka. Saat terjadinya sebuah konflik fisik, guru cenderung menyalahkan Joseph karena Joseph berbeda. Ini mencerminkan bahwa kegagalan sekolah dalam menerapkan pedagogi kesetaraan dan hanya berfokus pada ketertiban, bukan keadilan. 4. Kegagalan sebagai saksi. Seorang siswa bernama Hazel yang mencoba membela Joseph dan menceritakan kejadian yang sebenarnya, tetapi dibungkam dan diancam oleh Christian. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah seringkali gagal dan dalam memberdayakan siswa sebagai saksi dalam melawan bullying karena adanya budaya takut akan ancaman dari pelaku. Sekian atas paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.